Izzati. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bab dari mata kuliah listrik dan magnet dengan judul kapasitor. Nah, apa sih kapasitor itu? Kita tentu pernah memencet tombol dari keyboard, komputer, ataupun laptop. Nah, ketika kita memencet tombol huruf A, yang muncul di layar monitor laptop ataupun komputer juga huruf A. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena tombol keyboard berfungsi sebagai saklar dan sebagian tombol lain berfungsi sebagai kapasitor. Untuk keyboard yang berfungsi sebagai kapasitor, pemencetan tombol keyboard mengubah nilai kapasitansi tombol tersebut. Mikroprosesor dalam komputer mendeteksi perubahan nilai tersebut sehingga mengetahui tombol mana yang akan dipencet, tombol mana yang sedang dipencet, dan akhirnya huruf yang bersesuaian dengan tombol tersebut ditampilkan di layar monitor. Seperti yang terlihat pada gambar slide, bentuk kapasitor sendiri mirip dengan baterai. Nah, pengertian dari kapasitor atau kondensator adalah piranti elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik. Nah, fungsi ini hampir sama dengan baterai. Namun, kalau kapasitor merupakan penyimpanan muatan sementara, sedangkan baterai selain untuk menyimpan muatan listrik, baterai juga termasuk sebagai salah satu sumber tegangan listrik. Bahan penyusun kapasitor yaitu ada 2 keping atau 2 lembaran penghantar listrik seperti yang terlihat pada gambar poin A. 2 keping ini dipisahkan oleh isolator listrik berupa bahan dielektrik yang disimbolkan dengan huruf D. Isolator listrik ini merupakan penyekat listrik yang mana merupakan materi di mana muatan listrik tidak dapat lewat bebas, sehingga hampir mustahil untuk mengantarkan listrik dengan pengaruh medan listrik. Bahan dari isolator ini salah satunya adalah menggunakan bahan dielektrik yang dapat diberikan polarisasi dengan cara menempatkan bahan dielektrik dalam medan listrik. Jadi saat bahan ini berada dalam medan listrik, muatan listrik tidak akan mengalir sehingga tidak timbul arus listrik seperti bahan konduktor. Kemampuan kapasitor menyimpan muatan listrik diungkapkan oleh besaran yang bernama kapasitansi yang disebut dengan farad, sedangkan lambang kapasitor adalah C. Selanjutnya, seperti yang terlihat pada slide, terdapat gambar yang merupakan contoh dari kapasitor yang terpasang pada rangkaian elektronik. Satu rangkaian elektronik dapat memuat puluhan atau bahkan lebih kapasitor. Rumus dari kapasitor yaitu C sama dengan Q per V, dengan C merupakan kapasitor, Q merupakan muatan listrik dengan satuan coulomb, V merupakan beda potensial dengan satuan volt. Pada gambar rangkaian listrik, simbol kapasitor dinotasikan dengan bentuk seperti pada gambar garis sama dengan yang terputus. Jenis-jenis dari kapasitor, yang pertama ada jenis keping sejajar. Terlihat pada gambar 2 kepingan tersebut disejajarkan, di mana jenis keping sejajar ini memiliki luasan A dan dipisahkan dengan jarak D, sehingga dinotasikan dengan rumus C0 sama dengan epsilon dikali A per D. C0 merupakan kapasitas kapasitor di dalam udara, A merupakan luas keping sejajar, D merupakan jarak antar keping, epsilon merupakan permitivitas bahan penyekat dengan satuan C kuadrat per Nm kuadrat. Epsilon 0 akan digunakan, epsilon 0 ini merupakan permitivitas ruang hampa dengan satuan 8,85 dikali 10 pangkat minus 12. Epsilon 0 ini akan digunakan ketika di antara 2 keping tadi ada udara. Isolatornya menggunakan udara sehingga menggunakan epsilon angka. Selanjutnya jenis bahan dielektrik selain udara menggunakan rumus C sama dengan K dikali C0. C merupakan kapasitas kapasitor yang disisipi bahan dielektrik berupa udara.
C0 merupakan kapasitas kapasitor di dalam udara, dan K merupakan konstanta dieelektrik yang nilainya lebih dari sama dengan 1. Kapasitor disusun dengan dua susunan, yang pertama susunan seri, yang kedua susunan paralel. Yang membedakan dari keduanya yaitu jumlah dari kapasitornya. Pada susunan seri, jumlah kapasitor dirumuskan dengan 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3 dan seterusnya. Sedangkan susunan paralel, besar total kapasitor merupakan C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya. Untuk muatan listrik dan beda potensial, susunan seri dan paralel adalah sama. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I tell you a million tiny things that you have never known.